Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4247-4249. Dev memberi isyarat kepada Theseus untuk maju dan mengajukan pertanyaan. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalan kami? Theseus berpura-pura tidak mengetahui identitas Kilian dan yang lainnya. Theseus bertanya dengan keras. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Theseus, melainkan ekspresi ketidakpuasan. Kilian melirik Theseus, sedikit mengernyit, tetapi masih bertanya dengan sopan, "Rekan Taois, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Tempat ini ribuan mil jauhnya dari daratan." Seperti yang kamu katakan, tempat ini ribuan mil jauhnya dari daratan, lalu kenapa kamu juga berada di sini? Ini bukan rumahmu. Aku bisa pergi kemanapun aku suka. Theseus memukul balik perkataan Kilian. Kilian tertegun, tetapi dia tidak marah. Dia yakin bahwa orang-orang di depannya pasti bukan kelompok alkemis. Rekan Taois, Anda salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya melihat perahu rohmu rusak parah. Jika kamu bepergian jauh, aku khawatir perahu itu tidak akan mampu menopang Anda semua. Aku pikir rekan-rekan Taois juga ahli formasi, kan? Meskipun perahu rohmu compang camping, namun masih dilindungi oleh beberapa formasi. Kilian bertanya. Ya, kami dari Sekte Liang Yi di wilayah tengah. Aku Theseus Gu, pemimpin dari Sekte Liang Yi. Awalnya aku naik perahu roh untuk menangkap beberapa monster di laut, tetapi badai tiba-tiba terjadi dan meledakkan kami hingga terombang-ambing ke tempat ini. Jika formasi kami tidak cukup kuat, aku khawatir perahu roh ini dan kami semua sudah mati dalam badai. Kalau boleh saya tahu, tempat apa ini? Aku telah melihat banyak angin kencang dan ombak, tapi aku belum pernah melihat badai yang begitu mengerikan. Aku menyarankan kamu untuk tidak pergi. Badai itu belum berhenti. Hati-hati karena kamu juga akan terserang badai. Theseus berkata dengan nada makian. Ternyata Anda adalah Master Sekte Gu dari Sekte Liang Yi. Aku telah mendengar tentangmu. Aku mendengar bahwa leluhurmu dari Sekte Liang Yi mengetahui pola ilahi, sungguh menakjubkan. Ketika Kilian mendengar tentang Sekte Liang Yi, dia langsung bersikap sopan. Itu karena Sekte Liang Yi relatif terkenal di antara sekte formasi. Aku tidak menyangka kamu mengetahui leluhur pola ilahi kami. Siapakah kamu? Theseus bertanya pura-pura tidak tahu. Oh, kami adalah anggota Sekte Penghancuran Surga, dan aku adalah Kilianmu, Master Sekte Penghancuran Surga. Kilian mengangkat tangannya dan berkata, Sekte Penghancuran Surga. Theseus berpura-pura berpikir sejenak, dan kemudian berkata, aku mendengar bahwa Sekte Penghancuran Surga telah lama dihancurkan. Aku belum pernah mendengar apapun lagi tentang Sekte Penghancur Surgamu selama bertahun-tahun. Kilian tampak malu, dan kemudian menjelaskan, kami belum sepenuhnya dihancurkan, tetapi daratan tidak memiliki tempat untuk kami tinggali, jadi kami telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk hidup di lautan luas ini. Ngomong-ngomong, kami telah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan sekarang aku sudah lama lupa seperti apa daratan. Theseus mengangguk menyadari, dan kemudian berkata, begitu, karena kamu sudah lama tinggal di sini, kamu pasti tahu di mana ada tempat tinggal di dekatnya, kan? Kami perlu mencari tempat berlabuh dan memperbaiki perahu roh. Tentu saja, ada sebuah pulau kecil di depan kita. Kami selalu tinggal di sana. Kamu boleh pergi ke sana untuk tinggal, tapi aku punya urusan lain dan tidak bisa membawamu ke sana. Kilian berkata menjelaskan. Baiklah, kami bisa pergi ke sana sendirian. Tapi aku ingin tahu apa yang akan dilakukan pemimpin sektemu. Theseus bertanya dengan santai. Tetapi setelah bertanya, Theseus menyesalinya. Apakah perlu bertanya? Tentu saja orang-orang ini ingin membantu Penatua Liu. Salah satu perahu roh kami mengalami beberapa masalah, jadi kami pergi untuk melihatnya. Aku ingin tahu apakah pemimpin Sekte Gu melihat perahu kami di sepanjang jalan. Kilian bertanya. Aku tidak melihatnya. Mungkinkah mereka terjebak dalam badai? Theseus sedikit panik di dalam hatinya. Dia sekarang membenci dirinya sendiri karena berbicara begitu banyak. Mungkin saja, kami akan pergi melihatnya, Anda bisa pergi ke pulau untuk istirahat dulu. Kilian melambaikan tangannya, membiarkan Theseus dan yang lainnya pergi. Theseus menghela nafas lega, dan segera memerintahkan orang untuk mengendalikan perahu roh dan melewati perahu roh Kilian. Banyak alkemis di kabin yang diam-diam menghela nafas lega saat melihat ini. Bahkan Dev menjadi lebih santai.
Dia berada di dalam kabin, mempertahankan formasi pelindung untuk melindungi aura alkemis ini agar tidak diperhatikan. Tetapi pada saat suasana tenang ini, ketika kedua perahu saling bersilangan, dan Kilian mengerutkan kening. Pemimpin sekte, masih ada banyak orang di perahu roh itu. Seorang lelaki tua yang agak bungkuk berkata kepada Kilian. Tuan Gu, mohon tunggu sebentar. Kilian memanggil Theseus. Kali ini, jantung Theseus berdebar kencang lagi. Pemimpin sektemu, apakah ada hal lain? Theseus bertanya. Tuan Gu, apakah ada orang lain di kabinmu? Kilian bertanya langsung. Tidak, perahu roh dalam kondisi hancur, bagaimana mungkin masih ada orang yang tersisa di sana? Theseus menggelengkan kepalanya. Kamu masih ingin berbohong. Jelas ada orang di dalam kabinmu, tapi kamu bilang tidak ada. Orang tua bungkuk itu mendengus dingin, lalu melompat dan menuju perahu roh Theseus. Saat dia berbicara, dia bergegas ke kabin, yang membuat Theseus ketakutan. Jika orang ini diizinkan memasuki kabin, semua alkemis di dalamnya akan ketahuan. Tepat ketika Theseus bingung, suara dingin tiba-tiba datang dari kabin. Bagaimana kamu bisa memasuki tempat di mana aku beristirahat? Bersamaan dengan suara dingin, energi spiritual melonjak pesat di dalam kabin. Boom! Sebuah anak panah yang dipadatkan dengan api pamungkas meluncur keluar seperti naga api dan langsung menuju ke lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu kaget. Tubuhnya langsung terkena api, dan dia terbang mundur. Dev, sebaliknya, perlahan keluar dari kabin dengan tangan di belakang punggung. Mata Dev dipenuhi dengan rasa jijik dan dingin. Melihat lelaki tua bungkuk yang terbang mundur, Dev melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan pusaran api langsung terbentuk. Warna langit dan bumi berubah seketika, dan nyala api menutupi langit dan matahari. Pusaran api tersebut langsung menyelimuti lelaki tua bungkuk itu, dan kemudian menimbulkan malapetaka di laut seperti orang gila. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, terutama Kilian. Orang tua bungkuk ini adalah sesepuh dari Sekte Penghancuran Surga. Dengan kekuatan di alam Mahayana tingkat pertama, bagaimana seseorang bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan? Dan melihat usia muda Dev, dia sepertinya hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Seorang kultivator yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 mengalahkan biksu alam Mahayana tingkat pertama dengan sangat keras sehingga dia tidak dapat melawan. Siapa orang ini? Api pamungkas yang dia gunakan sangat murni. Sepertinya asal-muasal api pamungkas orang ini telah mencapai kesempurnaan. Kilian sedikit mengernyit dan menatap Dev. Jika seseorang dapat mengaktifkan api pamungkas hanya dengan lambaian tangan, dia pasti sudah memahami asal-muasal api pamungkas, jika tidak, dia pasti bukan seorang master. Tetapi bahkan jika dia memahami asal-mula api pamungkas, mengapa biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 dapat meledak dengan kekuatan seperti itu? Tepat ketika Kilian bingung, Dev berkata kepada Theseus dengan wajah dingin, Theseus, bagaimana caramu melakukan sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa aku tidak suka diganggu? Melihat ini, Theseus buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan, aku benar-benar minta maaf. Aku sangat ceroboh. Melihat betapa Theseus sangat menghormati Dev, Kilian semakin bingung. Sekte Liang Yi bukan sekte kaleng-kaleng, dan juga merupakan sekte formasi yang terkenal. Pemimpin sekte sebesar itu sangat menghormati seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-6. Identitas Dev pasti tidaklah sederhana. Pada saat ini, Dev secara tidak sengaja menunjukkan token dinasti Xiao kepada Theseus, dan Theseus langsung mengerti apa artinya. Tapi sebelum Theseus bisa berbicara, ada ledakan keras. Tornado api meledak dalam sekejap, dan lelaki tua bungkuk itu bergegas keluar dari tornado api dengan marah. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu terbakar abis, dan pakaiannya juga compang camping, seperti pengemis. Nak, aku akan membunuhmu. Mata lelaki tua bungkuk itu merah tua, giginya terkatup, dan dia memukul Dev dengan pukulan. Sebagai sesepuh dari Sekte Penghancuran Surga, dia adalah seorang biksu tingkat pertama di alam Mahayana, tetapi dia diserang oleh seseorang dan membuatnya sangat malu, yang membuat lelaki tua bungkuk itu sangat marah. Tapi Dev sama sekali tidak peduli dengan serangan terhadap lelaki tua bungkuk itu, dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Cahaya keemasan mengalir di tubuh Dev, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan mulai menutupi seluruh tubuh Dev sedikit. Melihat pemandangan ini, Kilian tercengang. Penatuali, berhenti. Kilian melompat ke depan dan langsung menghentikan lelaki tua bungkuk itu. Tuan, jangan hentikan aku harus melakukannya ini hari ini.
Orang tua bungkuk sedang terburu-buru. Penatuali, jangan marah dulu. Identitas anak ini tidak sederhana. Mari kita bicarakan ketika kita telah mengkonfirmasi identitas anak itu. Kilian menghentikan lelaki tua bungkuk itu dan berkata. Orang tua bungkuk itu melirik Dev dan menemukan bahwa Dev sudah mengenakan baju besi emas saat ini, dengan tatapan kagum sekaligus penghinaan di matanya. Melihat pemandangan ini, lelaki tua bungkuk itu berhenti, dan dia juga menemukan bahwa Dev memang agak sulit dilawan. Bagaimana mungkin seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi memiliki keberanian seperti itu? Kecuali ada dukungan keluarga yang kuat di belakangnya. Mereka tidak berani memprovokasi keluarga yang menakutkan seperti itu, bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia, pada saat itu, sekte penghancuran surgawi, saya khawatir mereka tidak akan bisa melarikan diri sampai mati. Jika kamu berani memprovokasi aku akan mengulitimu dan membiarkanmu mati di laut ini. Dev berkata kepada lelaki tua bungkuk itu. Kamu. Orang tua bungkuk itu sangat marah ketika melihat Dev berbicara kepada dirinya sendiri seperti ini. Tapi dia dihentikan oleh Kilian, tidak bisa bergerak. Tenang, identitas anak ini pasti tidak mudah, tunggu sampai aku bertanya. Jika dia tidak memiliki identitas apapun, belum terlambat bagimu untuk melakukannya. Kilian membujuk lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sekarang bahkan jika dia marah, dia hanya bisa mendengarkan Kilian. Rekan Taois, tetua kamilah yang baru saja terlalu impulsif, dan aku benar-benar malu. Saya hanya tidak tahu apa identitas rekan Taois ini. Pada usia muda, tetapi memiliki temperamen yang begitu besar. Kilian menatap Dev dan bertanya. Dev hanya melirik Kilian dengan dingin, dan tidak berbicara. Ekspresi itu adalah dia memandang rendah Kilian di dalam hatinya. Kilian tercengang sejenak, dan Theseus berbicara saat ini, Tuanmu, sejujurnya, kami datang ke wilayah laut ini kali ini, terutama untuk menemani sang pangeran mendapatkan pengalaman, dan untuk alasan keamanan, itu sebabnya sang pangeran tidak keluar dari kabin. Oh, orang yang bisa membuat Master Gu dari Sekte Liang Yi dikenal sebagai putranya pasti sangat kuat, kan? Kilian bertanya. Tuanmu, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang dinasti Xiao? Theseus tersenyum tipis. Wajah Kilian berubah, ekspresinya menjadi sedikit gugup, lalu dia mengangguk dan berkata, tentu saja aku pernah mendengarnya. Dinasti Xiao adalah kekuatan terbesar di wilayah barat. Bahkan di dunia surga dan manusia, keluarga yang bisa setara dengan dinasti Xiao bisa dihitung dengan satu tangan. Hahaha, karena kamu mengenal dinasti Xiao, itu bagus. Theseus tertawa. Apakah ini pangeran dari dinasti Xiao? Mata Kilian melebar. Iya, ini pangeran dinasti Xiao, dan kami hanya mengumpulkan uang untuk berbisnis. Theseus mengangguk. Bersambung.